Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improv Leaking a Dog I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lin Shen pun menyebut bahwa mereka akan bekerja, serta mengucapkan terima kasih. Lin Shen pun juga meminta izin untuk meminjam kendaraan yang terparkir di kampus. Mendengar Lin Shen bekerja paruh waktu membuat profesor sangat bangga karena Lin Shen menghidupi dirinya sendiri. Dan segera Lin Shen dan Duromeng pun pergi. Lalu teman-teman Lin Shen pun bertanya apa yang sebenarnya Lin Shen dan Duromeng lakukan. Mereka dengar bahwa orang-orang Cina seperti memulung dan menjual sampah di jalan. Bisakah Lin Shen dan Duromeng melakukan hal yang sama? Kembali ke suku Kanda. Anggota suku Kanda memberitahu kepala suku Kanda bahwa kepala suku Gyaku ada di sini. Ada lebih dari 100 orang di antara mereka dan semuanya bersenjata api. Bahkan mereka memiliki peluncur roket. Di atas semua itu dirinya melihat kepala suku Gyaku sendiri hadir. Dia memimpin pertempuran secara langsung. Kepala suku Kanda pun mengatakan bahwa tampaknya mereka benar-benar bertekad untuk menang kali ini. Anggota suku pun bertanya apa yang harus mereka lakukan. Meskipun mereka punya Lin Shen sebagai komandan, mereka tidak memiliki senjata atau peralatan. Namun di saat itu tiba-tiba Lin Shen dan Durumeng datang. Lin Shen pun bertanya siapa bilang bahwa mereka tidak memiliki senjata. Dirinya membawa semua ini untuk suku Kanda. Sekarang selisih kekuatan antara suku Kanda dan suku Gyaku menjadi lebih kecil. Kepala suku Kanda pun kaget Lin Shen benar-benar membawa semua ini. Nadia pun menyebut bahwa ini semua pasti sangat mahal. Lin Shen pun menyebut bahwa Durumeng menyumbangkannya kepada semua orang. Untuk itu semua orang harus mengucapkan terima kasih kepada Durumeng. Dalam pikiran Lin Shen, mereka beruntung. Keluarga Du punya pabrik di sini, jadi mereka tinggal mengendarai kendaraan roda 3 ke sana dan memuat bertonton berbekalan. Seketika semua suku Kanda pun mengucapkan terima kasih kepada Durumeng dengan tarian khas mereka. Lalu Durumeng sendiri bertanya-tanya dalam pikirannya, kapan Lin Shen tahu niatnya? Baru saja dia mengancam dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya ingin ikut dan menikmati pertunjukan lagi. Maka dirinya harus membayarnya. Jika tidak, Lin Shen tidak akan membawa dirinya ke sana. Hingga memaksa Durumeng untuk membayar persediaan ini. Sedangkan Lin Shen sendiri dengan senyum liciknya menilai, punya kebiasaan aneh. Bagaimana mungkin dirinya tidak memanfaatkannya? Memiliki seseorang dengan senang hati memberikan uang pada dirinya itu rasanya luar biasa. Kemudian Lin Shen pun meminta semua untuk bersiap. Dirinya akan memberi mereka pelajaran singkat tentang penggunaan senjata api. Mulai sekarang mereka harus mengikuti perintahnya. Mereka semua pun mengerti. Di sisi lain, kepala suku Gyaku pun meminta semua pasukannya untuk bersiap. Namun di saat itu ponsel kepala suku Gyaku berbunyi. Segera kepala suku menjawab panggilan dari Tuan Hamzah. Tuan Hamzah pun mengatakan bahwa kali ini jangan sampai mengecewakannya lagi. Kepala suku Gyaku pun meminta Tuan Hamzah untuk tenang. Mereka hanya ceroboh terakhir kali. Suku Kanda hanyalah segerombolan orang biadab bersenjatakan busur dan anak panah.
Kali ini dirinya akan membasmi mereka semua. Tuan Hamzah pun menyebut bahwa ini adalah kesempatan terakhir kepala suku Gyaku. Jika gagal lagi, maka kepala suku Gyaku tahu konsekuensinya. Segera kepala suku Gyaku meminta anggota sukunya untuk menunjukkan kepada monyet-monyet liar itu bagaimana rasanya senjata sungguhan. Dengan ini mereka akan memusnahkan suku Kanda. Segera pasukan suku Gyaku pun bergerak. Mereka pun menyebut dengan senjata sebagus ini, kalau mereka tidak bisa membunuh sekelompok orang biadab, itu akan sangat memalukan. Namun di saat itu, saat suku Gyaku ingin memasuki gerbang, Lin Xin sudah menunggu mereka di atas atap. Mereka, anggota suku Gyaku pun melihat ke arah Lin Xin. Lin Xin pun mengucapkan selamat datang kepada mereka para umpan meriam. Suku Kanda merasa terhormat atas kedatangan mereka dari suku Gyaku. Dan seketika ledakan pun menghujani pasukan suku Gyaku. Anggota pasukan suku Gyaku yang berada di belakang pun bertanya-tanya mengapa ada ranjau darat. Mereka pun seketika berhenti bergerak setelah mengetahui hal tersebut. Lalu tiba-tiba kembali pasukan Gyaku menerima serangan dadakan dari balik semak-semak yang membuat pasukan Gyaku berjatuhan. Dan ini membuat pasukan Gyaku panik. Di saat melihat seseorang berdiri di balik semak-semak, pasukan suku Gyaku seketika menembaki mereka. Para pasukan suku Gyaku menyebut bahwa mereka bisa melepaskan tembakan 30 peluru per detik. Dengan ini mereka semua dari suku Kanda akan mati. Namun nyatanya pasukan suku Kanda sudah dibekali dengan rompi anti peluru dan ini mengagetkan suku Gyaku. Dan setelahnya suku Kanda pun bersiap meluncurkan roket launcher. Dan kembali ledakan pun terjadi hingga pada akhirnya banyak suku Gyaku yang berjatuhan dan berlari mundur. Seseorang pun memberitahu kepala suku Gyaku bahwa prajurit suku Kanda ada di sayap. Kepala suku Gyaku pun kaget mengetahui ini dan bertanya-tanya dari manakah suku Kanda mendapatkan senjata api itu. Selain itu, rompi anti peluru dan roket launcher itu sangat gila. Pasukan Gyaku pun memberi isyarat untuk mundur dan melindungi kepala suku. Namun pada akhirnya satu persatu pasukan Gyaku yang tersisa mulai berjatuhan. Kepala suku Gyaku yang memperhatikan ini pun kaget. Lin Xin pun seketika menargetkan kepala suku Gyaku dengan busurnya. Kepala suku Gyaku pun bertanya siapakah Lin Xin. Lalu salah satu prajurit suku Kanda memberitahu Lin Xin selaku komandan bahwa perangkap pengapungan Lin Xin bekerja dengan sempurna. Lin Xin menyebut bahwa mereka sudah menghancurkan separuh pasukan mereka. Sekarang pasukan Gyaku benar-benar kacau balau, melarikan diri ke segala arah. Kepala suku Gyaku pun meminta mereka semua untuk mundur sekarang. Namun di saat kepala suku Gyaku lari, anak panah pun menghujani mereka. Seketika pasukan Kanda pun bersorak bahwa mereka menang, serta menyerukan keberhasilan komandan Lin Xin. Kemudian kepala suku Gyaku pun menyebut Lin Xin sebagai anak Cina yang nakal, karena telah berani menggagalkan rencana keluarga biker. Lin Xin tidak tahu siapa lawannya. Kepala suku Gyaku meminta Lin Xin untuk mempersiapkan diri untuk balas dendam keluarga biker. Mendengar nama keluarga biker membuat suku Kanda kaget, karena grup tentara bayaran mereka terkenal di seluruh Afrika Selatan. Semua orang tahu nama mereka. Pasukan bersenjata mereka sangat kuat, bahkan pasukan reguler mungkin tidak mampu mengalahkan mereka. Lin Xin pun juga seketika penasaran tentang keluarga biker dan bertanya tentang hal ini. Apakah mereka benar-benar kuat? Kepala suku Kanda pun menyebut bahwa mereka adalah pedagang senjata terbesar di kota Kape. Tetapi pada kenyataannya mereka lebih seperti sekelompok panglima perang. Mereka memiliki sejumlah besar senjata modern. Dan dengan kekuatan ini, keluarga biker telah merambah hak penambangan emas milik perusahaan lain. Dirinya seharusnya tahu itu adalah keluarga biker. Kekuatan militer sejati keluarga biker melampaui sekedar senapang mesin dasar. Mereka memiliki artileri berat, meriam, kendaraan militer yang dilengkapi senjata, dan masih banyak lagi. Kepala suku Gyaku pun tertawa melihat mereka yang mulai panik dan menyebut bahwa sekarang sudah terlambat untuk takut. Dirinya ingin sekali melihat Lin Xin gemetar putus asa sebelum akhirnya memeluk kematian. Namun di saat itu Lin Xin seketika melepaskan anak panahnya hingga mengenai kaki kepala suku Gyaku. Lin Xin pun mengatakan bahwa pecundang dilarang menggonggong.
Lin Shen pun meminta kepala suku Gyaku untuk kembali dan memberitahu keluarganya yang disebut Biker bahwa suku Kanda sangat menantikan kedatangan mereka. Segera mobil yang ditumpangi kepala suku Gyaku pun pergi. Lalu mereka pun bertanya apa yang sedang Lin Shen lakukan. Lin Shen pun menyebut bahwa dirinya perlu berpikir. Nadia yang memperhatikan Lin Shen menilai, tidak peduli apa yang terjadi, suku Kanda hanya mampu mengalahkan kekuatan yang lebih besar karena Lin Shen. Dan 36 strategi yang disebutkannya pastilah merupakan kebijakan dari Tuhan. Para prajurit suku Kanda pun mengucapkan terima kasih kepada roh leluhur karena telah mengirimkan Lin Shen untuk menyelamatkan suku Kanda. Dan Nadia sendiri seketika memberikan salam tempelnya kepada Lin Shen. Kemudian Lin Shen pun mengatakan bahwa ini sudah larut malam. Dirinya harus pergi ke kelas. Lin Shen pun segera mengajak Durumeng untuk pergi dan naik ke mobil ini. Durumeng pun heran melihat sikap Lin Shen yang masih mau masuk kelas jam segini. Lin Shen pun membenarkan hal tersebut. Matahari hampir terbit dan dirinya tidak mau kehilangan kredit. Kembali, suku Kanda dibuat bingung dengan kredit ini. Dan setelahnya mereka pun pergi. Prajurit suku Kanda pun bertanya apakah Komandan Lin Shen akan datang kembali besok. Nadia pun menyebut bahwa Lin Shen pasti akan melakukannya. Dirinya percaya kepada Lin Shen. Lalu Lin Shen pun meminta Durumeng untuk tenang. Dirinya akan mengebut. Namun Durumeng malah meminta Lin Shen untuk memelankan kecepatannya sedikit. Dalam pikiran Durumeng, dirinya tidak pernah bisa memahami Lin Shen. Dan bersamaan dengan itu poin kesukaan Durumeng naik sebesar 6% sehingga totalnya saat ini berada di angka 42%. Kemudian berpindah ke tempat lain. Saat ini kepala suku Gyako melaporkan kekalahannya kepada Tuan Hamzah. Dan semua ini karena ahli strategi militer Cina. Tuan Hamzah pun mengatakan bahwa ini adalah kebohongan yang konyol dan itu tidak masuk akal. Namun kepala suku Gyako membenarkan hal itu. Ahli strategi Tiongkok tidak hanya memasok mereka dengan senjata. Dia juga memimpin suku Kanda dengan taktik yang brilian. Mereka tidak terduga di medan perang, itu sebabnya mereka kalah. Dia bahkan terampil seni bela diri. Dia dapat menembakkan anak panah dengan akurasi tepat dari jarak ratusan meter. Mendengar semua ocehan ini, Tuan Hamzah semakin kesal dan seketika memukul kepala suku Gyako. Tuan Hamzah yang marah pun seketika menghajar kepala suku Gyako dan bertanya-tanya soal ahli strategi Cina ini, serta ahli bela diri dan menembak target dari ratusan meter ini. Ini semua sangat tidak masuk akal. Kepala suku Gyako kembali bersumpah bahwa apa yang dirinya katakan itu adalah benar. Tuan Hamzah pun menyebut bahwa dalam menghadapi kekuatan militer absolut, semua taktik hanyalah lelucon. Tuan Hamzah pun segera berjalan menuju jendela dan membuka tirainya. Dan terlihat artileri berat terparkir di depan rumah Tuan Hamzah. Tuan Hamzah pun menyebut bahwa dirinya akan membiarkan kepala suku Gyako menyaksikannya sendiri. Saksikan saat suku Kanda dikubur di dalam tanah. Kemudian sorenya pasukan Tuan Hamzah dengan artileri berat serta pasukan dengan perlengkapan lengkap mulai bergerak. Kepala suku Gyako pun menyebut bahwa kali ini suku Kanda akan musnah sepenuhnya. Suku Kanda benar-benar membuat Tuan Hamzah bertindak. Sungguh kehormatan besar bagi suku Kanda. Tidak peduli seberapa terampil ahli strategi Tiongkok itu, dia tidak akan sebanding dengan Tuan Hamzah. Lagi pula Tuan Hamzah telah bertempur dalam lebih dari 100 pertempuran internasional, memperoleh 3 medali kehormatan, 3 medali salib terhormat, dan 2 medali bintang emas. Belum lagi Tuan Hamzah memimpin pasukan khusus Citah melalui lebih dari 10 operasi rahasia. Jika bicara soal prajurit, tidak ada seorang pun selain Tuan Hamzah yang cocok dengan gelar itu. Tuan Hamzah pun meminta kepala suku Gyako untuk menghentikan sanjungannya. Jangan pikir beberapa kata manis akan membuatnya melupakan masa lalu. Tentara yang dirinya berikan kepada kepala suku Gyako, biayanya akan dipotong dari keuntungan tambang emas. Kepala suku Gyako pun mengerti setelah mereka mengambil alih suku Kanda. Tuan Hamzah akan menerima 90% dari pendapatan tambang emas. Dirinya akan mendapat 10%. Tuan Hamzah pun meminta kepala suku Gyako menyaksikan pasukannya melawan suku Kanda. Mereka tidak akan punya kesempatan. Dirinya perkirakan pertempuran akan berakhir dalam waktu 20 menit. Lalu kepala suku Gyako pun meminta Tuan Hamzah untuk berhati-hati dengan ranjau darat.
Selain itu, ahli strategi Tiongkok memimpin unit gerilya yang bergerak tak terduga. Mereka perlu waspada penuh. Tuan Hamzah pun bertanya apakah kepala suku Gyako menganggap dirinya sebagai orang bodoh. Pelatihan dan perlengkapan tentaranya adalah yang terbaik di Afrika Selatan. Trik-trik kecil mereka tidak ada apa-apanya selain permainan anak-anak. Mereka memiliki kacamata penglihatan malam militer generasi keempat. Kacamata itu membuat malam sejelas siang dan dilengkapi dengan sensor inframerah. Jadi bersembunyi di semak-semak tidak ada gunanya. Mereka juga memiliki perangkat deteksi ranjau darat canggih dengan radius deteksi 5 meter. Tidak ada ranjau darat yang dapat lolos dari pemindai mereka. Mereka memiliki kendaraan radar militer. Tidak ada satupun dalam jarak 500 meter yang dapat luput dari pandangan mereka. Bahkan seekor tikus pun tidak dapat bersembunyi. Kepala suku Gyako pun tertawa puas mendengarnya. Ini adalah kekuatan yang serius. Tuan Hamzah kembali menyebut bahwa masing-masing perangkat tingkat atas ini seharga 600.000 dan untuk misi ini, dirinya telah mengerahkan 100 unit bersama dengan 5 kendaraan radar militer. Perang itu sederhana, siapa yang punya uang lebih banyak dialah yang menang. Desa primitif suku Kanda itu apa yang harus mereka lawan dari dirinya. Namun tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di bagian terdepan pasukan Tuan Hamzah. Dan ini mengagetkan Tuan Hamzah. Lalu prajurit pun melapor kepada Tuan Hamzah bahwa detektor ranjau tidak menemukan ranjau darat. Tetapi ada ledakan tiba-tiba di depan. Kembali laporan masuk bahwa mereka diserang dari belakang. Tampaknya itu serangan udara. Tetapi mereka tidak dapat melihat musuh. Musuh juga bergerak sangat cepat, tidak ada suara mesin kendaraan. Mereka pun kini meminta bantuan, lalu radar juga tidak mendeteksi apapun. Mungkinkah musuh melancarkan serangan dari luar jangkauan radar mereka? Mereka pun meminta kepada Tuan Hamzah untuk memberikan perintah. Tuan Hamzah pun meminta mereka untuk menyalakan suar penerangan. Namun komunikasi tiba-tiba mulai terganggu sehingga koordinasi antara pasukan pun menjadi terhambat. Dan tiba-tiba ledakan pun menimpa mobil yang dikendarai Tuan Hamzah dan kepala suku Gyako. Tuan Hamzah yang merangkak keluar dari mobil pun seketika kaget saat dihadapkan dengan artileri lebih canggih. Dan nyatanya saat ini di depan pasukan Tuan Hamzah sudah menanti pul pasukan dengan senjata drone yang membidik tiap pasukan Tuan Hamzah. Pasukan Tuan Hamzah pun bertanya-tanya perang futuristik macam apa ini. Apakah mereka melakukan perjalanan waktu? Sedangkan Tuan Hamzah sendiri menilai bahwa ini tidak mengherankan. Mereka tidak dapat mendeteksi mereka. Teknologi musuh jauh melampaui kemampuan pasukannya. Senjata mereka semua adalah peralatan canggih dan berteknologi tinggi. Dan lihatlah langit ini dipenuhi dengan drone beserta tank. Dari manakah suku Kanda mendapatkan uang sebanyak ini? Kemudian Lin Xin pun menggunakan sebuah pengeras suara dan bertanya apakah masih ada yang mau melawan. Jika mereka tidak melawan maka jatuhkan senjata, lepaskan perlengkapan dan menyerah. Mendengar hal ini seketika semua pasukan Tuan Hamzah melepaskan senjatanya. Tuan Hamzah pun kaget melihat ini dan bertanya siapa yang memberi mereka izin untuk menyerah. Tidak ada seorang pun diizinkan untuk menyerah. Namun di saat itu tanpa aba-aba tiba-tiba telinga Tuan Hamzah terkena tembakan peringatan. Lin Xin pun menyebut jika mereka menolak cara yang mudah, maka jangan salahkan dirinya menggunakan cara yang sulit. Dengan ini dirinya akan mengulanginya lagi. Dibandingkan dengan martabat, hidup adalah kekayaan yang paling berharga. Dan seketika kini semua drone pun memberikan titik target ke tubuh Tuan Hamzah. Hingga Tuan Hamzah pun bertekuk lutut dan menyerah. Prajurit suku Kanda pun seketika bersorak karena mereka menang. Nadia pun seketika memeluk Lin Xin dan mengucapkan terima kasih karena Lin Xin telah membeli senjata ini. Akhirnya suku Kanda telah aman. Lin Xin pun menyebut bahwa ini tidak seberapa, hanya 2 miliar. Dengan senjata ini di tangan suku Kanda tidak akan pernah diganggu lagi. Namun Lin Xin sendiri menyebut dalam pikirannya ini sangat keren. Dirinya sangat mudah mendapatkan uang 200 juta.
Dan di saat itu tingkat kesukaan Nadia bertambah sebanyak 22%, sehingga total tingkat kesukaan Nadia mencapai 90%. Dengan ini, misi serangan balik pertama telah diselesaikan dan Lin Xin telah menghabiskan uang sebanyak 2 miliar dalam serangan balik dan mendapatkan kembalian sebesar 10% dan mendapat 200 juta serta telah dikirim ke akun pribadi Lin Xin. Lin Xin juga dapat memilih satu dari 3 skill yang disediakan. Pertama, penguasaan sastra peringkat S. Kedua, penguasaan tenis meja peringkat A. Dan ketiga, penguasaan Yongko Dance peringkat B. Kemudian Tuan Hamzah pun memanggil Lin Xin dan menyebut bahwa dirinya punya usulan yang tidak akan bisa Lin Xin tolak. Keluarga Biker mengendalikan hampir seluruh industri pertambangan emas di kota Kape. Keuntungan bersih tahunan mereka sendiri mencapai 800 juta. Banyak sekali orang dan kekuatan baik dalam maupun luar negeri yang menginginkan hal ini. Jika dirinya tidak salah, Lin Xin berasal dari salah satu keluarga besar di puncak piramida kekuasaan Cina. Dan tujuan Lin Xin bukanlah tambang emas. Tetapi jika Lin Xin berpikir bahwa membunuh dirinya akan membuat Lin Xin dapat menguasai seluruh wilayah pertambangan emas, Lin Xin salah besar. Pemerintah, kebijakan, pekerja, tidak ada satupun dari hal-hal ini dapat ditangani oleh orang asing sendirian. Jadi Lin Xin membutuhkan dirinya sebagai mitra. Karena Lin Xin telah membuktikan kekuatannya, dirinya bersedia menawarkan bagi hasil 50%. Tambang suku Kanda juga akan menjadi milik Lin Xin. Namun sebagai gantinya Lin Xin harus menyetujui satu syarat, bunuh kepala suku Kanda. Tuan Hamzah pun bertanya mengenai pendapat Lin Xin tentang ini. Bukankah ini kesepakatan yang bagus? Namun setelah panjang lebar Tuan Hamzah menjelaskan, Lin Xin pun hanya tertawa mendengarnya dan menyebut Tuan Hamzah memang punya banyak ide. Tuan Hamzah pun seketika bingung melihat respon Lin Xin. Lin Xin pun meminta maaf tapi dirinya tidak tertarik dengan tambang emas milik Tuan Hamzah. Dan dirinya tidak berencana mengkhianati rekan-rekannya. Namun karena Tuan Hamzah sangat kaya, mengapa Tuan Hamzah tidak membayar tebusan terlebih dahulu? Di saat Lin Xin ingin menyebutkan harga, tiba-tiba Durumeng meminta Lin Xin untuk membiarkan dirinya yang memutuskan. Lin Xin pun kaget dengan hal ini. Durumeng mengatakan bahwa keluarga Biker menguasai lebih dari 90% pertambangan emas di kota Kape. Perkiraan konservatif menempatkan pendapatan tahunan mereka di kisaran 800 juta hingga 800 US dollar dengan margin keuntungan bersih 20-30%. Hal itu diterjemahkan menjadi sekitar 1,7 miliar yuan. Jauh lebih banyak dari 800 juta yang diklaimnya. Mendengar hal ini, Lin Xin pun menilai bahwa Durumeng mengesankan, seperti yang diharapkan dari pewaris perusahaan Du. Kembali Durumeng mengatakan bahwa berdasarkan pengaturannya tentang tambang emas, peralatan penambangan dan teknologi permurnian, dirinya dapat memperkirakan produksi emas bulanan keluarga Biker. Tentunya itu kekayaan perusahaan, tapi dirinya yakin aset pribadi Tuan Hamzah tidak akan terlalu kecil. Jadi dirinya sarankan harga tebusnya antara 500 juta hingga 900 juta. Lin Xin pun berterima kasih atas penjelasan Durumeng dan tebusannya harus setengah dari asetnya. Mendengar hal ini Tuan Hamzah pun sangat kesal. Dalam pikiran Tuan Hamzah, bocah ini meminta setengah dari asetnya. Bocah ini tidak tahu terima kasih. Dirinya akan membunuh Lin Xin. Lalu Tuan Hamzah menyebut bahwa bukan begitu cara negosiasi bekerja. Lin Xin pun tersenyum kecil dan bertanya soal negosiasi ini. Lin Xin pun bertanya apakah Tuan Hamzah pikir Tuan Hamzah memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan dirinya. 75 miliar untuk membeli hidup Tuan Hamzah yang menyedihkan. Jika Tuan Hamzah tidak membayar, dirinya akan mengubur Tuan Hamzah di sini. Mereka tidak mengambil tahanan. Tuan Hamzah pun sangat marah dengan hal ini dan sambil menahan amarahnya, Tuan Hamzah membenarkan perkataan Lin Xin. Hidupnya bernilai lebih dari 75 miliar, dirinya akan membayar tebusannya. Dan seketika 75 miliar pun kini telah ditransfer. Lin Xin pun sudah menerima uangnya dan Tuan Hamzah sudah bebas dan bisa pergi sekarang. Melihat hal ini, Durumeng menilai bahwa Lin Xin benar-benar menipunya hingga kehilangan uang sebanyak ini. Yang lebih penting, bahkan 75 miliar adalah jumlah yang signifikan bagi perusahaan Du.
Bagi kebanyakan orang, menerima uang sebanyak ini akan membuat mereka kehilangan kendali atas emosi mereka. Tapi Linsin bahkan tidak bergeming sama sekali. Linsin, dia bagaikan peti harta karun. Sedalam apapun dirinya menggali, dirinya tidak bisa mencapai dasarnya. Lalu Tuan Hamzah pun menyebut bahwa negosiasi ini meninggalkan kesan yang kuat kepada dirinya. Tuan Hamzah pun bertanya dari keluarga manakah Linsin dan siapa nama Linsin sebenarnya. Linsin pun dengan santai memberitahu namanya dan dirinya hanya seorang mahasiswa Cina biasa. Dirinya tidak akan mengabaikan ketidakadilan. Tuan Hamzah pun mengerti Linsin hanya seorang mahasiswa, ini sangat bagus. Dirinya akan mengingat nama Linsin. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.